Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tama Putra dengan NPM 2021020048. Saya dari kelompok 6. Saya akan membacakan materi kelompok 6, yaitu puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa adalah terjemah dari asisa. Menurut istilah bahasa berarti menahan diri dari suatu dalam pengertian tidak terbatas. Arti ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat 26 yang artinya sesungguhnya aku bernazar saum, bernazar menahan diri dan berbicara. Saum atau puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Sesuatu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Menahan diri dari berbicara dahulu disyaratkan dalam agama Bani Israel. Menurut syara istilah agama Islam, arti puasa adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Subulus Salam, yaitu artinya menahan diri dari makan, minum, jima, hubungan seksual, dan lain-lain yang diperintahkan sepanjang hari menurut cara yang disyariatkan, dan disertai pula menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan yang diharamkan pada waktu-waktu tertentu dan menurut syarat-syarat yang ditetapkan. Dasar hukum pelaksanaannya, puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada tiap mukmin sebagai dalil atau dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadan itu ibadat yang diwajibkan Allah kepada tiap mukmin umat Muhammad SAW. Yang pertama, firman Allah yang artinya wahai mereka yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW, didirikanlah Islam atas 5 sendi, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan naik haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Berdasarkan ketetapan Al-Quran, ketetapan hadis tersebut, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan yang terdahulu. Ayat itu menerangkan bahwa orang yang berada tepat di dalam keadaan sehat di waktu bulan Ramadan wajib dia berpuasa. Seluruh ulama Islam sepakat menetapkan bahwasannya puasa salah satu rukun Islam yang 5. Karena itu puasa di bulan Ramadan adalah wajib dikerjakan. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman, muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan suci dari haid dan nifas, berakal, balik atau dewasa, tidak dalam musafir, perjalanan, dan sanggup berpuasa. Orang yang tidak beriman ada pula yang mengerjakan puasa sekarang dalam rangka terapi pengobatan, meskipun mereka mendapat manfaat juga dari puasa, yaitu manfaat jasmaniah. Kecuali itu, di dalam ilmu kesehatan ada orang yang berpuasa untuk kesehatan. Walaupun orang ini berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, namun mereka puasanya tanpa niat ibadah kepada Allah, yaitu dengan niat berpuasa esok hari karena Allah dan mengharapkan ridhonya, maka puasanya adalah puasa sekuler. Orang ini mendapat manfaat jasmaniah tetapi tidak mendapat manfaat rohaniah. Yang C, memulai puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan lamanya sebulan, yaitu 29 atau 30 hari yang dimulai setiap harinya sejak terbit pagi hingga terbenam matahari. Puasa Ramadan dimulai dengan salah satu sebab sebagai berikut. 1. Melihat bulan Ramadan setelah terbenam matahari pada tanggal 29 akhir Syaban. Yang kedua, penetapan hakim syar'i akan awal bulan Ramadan berdasarkan keterangan saksi sekurang-kurangnya seorang laki-laki bahwa ia
melihat bulan. Yang ketiga, penetapan awal bulan Ramadan dengan perhitungan ahli hisab. Perhitungan A. Apabila bulan tidak terlihat, maka bulan Syaban disempurnakan 30 hari. Yang B. Keterangan orang yang dapat dipercaya kebenarannya oleh penerima berita bahwa ia melihat bulan Ramadan. Yang keempat, dengan hisab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta diaturnya tempat perjalanan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisabnya. Tuhan tidak menjadikan semuanya itu kecuali dengan pasti. Tuhan menerangkan segalanya tandaan dengan ayat-ayatnya bagi semua orang yang berpengetahuan. Quran Surat Yunus. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Umar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat bulan Ramadan hendaklah berpuasa, dan apabila kamu melihat bulan Syawal hendaklah kamu berbuka. Maka jika tidak tampak olehmu, maka hendaklah kamu perhitungkanlah jumlahnya hari dalam satu bulan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah. Yang D. Syarat-syarat puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa yaitu Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Anak-anak belumlah diwajibkan berpuasa, tetapi apabila kuat mengerjakannya boleh diajak berpuasa sebagai latihan. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini tertentu bagi wanita. Yang selanjutnya, kuasa ada kekuatan. Kuasa di sini artinya tidak sakit dan bukan yang sudah tua, orang sakit dan orang tua. Mereka ini boleh tidak berpuasa tetapi wajib membayar fidyah. Yang kedua, syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah jika mereka berpuasa, tetapi wajib qadha pada waktu lain sebanyak bilangan hari yang ia tinggalkan. Selanjutnya, tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu di luar bulan Ramadan, seperti puasa pada hari raya Idul Fitri, 1 Syawal, Idul Adha, 10 Zulhijjah. 3 hari Tasyrik, yakni hari 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari Syak, yakni hari 30 Syaban yang tidak terlihat bulan hilal pada malamnya. Selanjutnya adalah rukun puasa. Yang pertama itu niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya pada malam harinya dalam hati telah bergerak berniat bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadan. Adapun puasa sunat boleh niatnya dilakukan pada pagi harinya. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari berdasarkan firman Allah Ta'ala. Yang artinya, maka sekarang bolehlah kamu mencampuri mereka dengan hendaklah kamu mengusahakan apa yang diwajibkan Allah atasmu. Dan maka minumlah hingganya garis putih dari garis hitam berupa fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam ialah terangnya siang dan gelapnya malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Adi bin Hatim bercerita, taktala turun ayat yang artinya hingga nyata benang putih dari benang hitam berupa fajar. Saya ambillah seutas tali hitam dan seutas tali putih, lalu saya taruh di bawah bantal saya, dan saya amati di waktu malam, dan ternyata tidak dapat saya bedakan. Maka pagi-pagi saya datang menemui Rasulullah SAW dan saya ceritakan kepadanya hal itu. Sabda Nabi SAW yang artinya maksudnya ialah gelapnya malam dan terangnya siang. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok, memasukkan benda ke dalam telinga atau ke dalam hidung hingga melewati pangkal hidungnya. Tetapi jika karena lupa, tiadalah yang demikian itu membatalkan puasa. Suntik di lengan, di paha, di punggung atau lainnya yang serupa tidak membatalkannya, karena di paha atau punggung bukan berarti melalui lubang rongga badan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah tidak dengan sengaja tidak membatalkannya. Yang ketiga, haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas
haram mengerjakan puasa, tetapi wajib menggoda sebanyak hari yang ditinggalkan waktu haid dan nifas. Yang keempat, jima pada siang hari. Yang kelima, gila walaupun sebentar, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Yang ketujuh, murtad, yakni keluar dari agama Islam. Perlu diterangkan di sini tentang sanksi orang yang jima atau bercampur pada siang hari di bulan Ramadan. Orang yang berjima melakukan hubungan kelamin pada siang hari bulan Ramadan, puasanya batal. Selain itu, ia wajib membayar denda atau kifarat sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abu Hurairah bahwasannya seorang laki-laki pernah bercampur dengan istrinya siang hari pada bulan Ramadan. Lalu ia meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah engkau mempunyai budak dimerdekakan? Ia menjawab, tidak. Nabi berkata lagi, kuatkah engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Sabda Nabi lagi, kalau engkau tidak berpuasa maka berikanlah makan orang-orang miskin sebanyak 60 orang. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah hal-hal sunat dalam berpuasa. 1. Menyegerakan berbuka puasa apabila telah menyatakan dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Yang kedua itu berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis, atau dengan air. Yang ketiga, berdoa sewaktu berbuka puasa. Yang keempat, makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika puasa. Yang keenam, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Yang ke-8, memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, belajar atau mengajar, karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Selanjutnya, puasa sunat dan macam-macamnya. Puasa sunat adalah puasa yang disunatkan kita melakukannya. Di antara puasa sunat ialah 1. Berpuasa sehari dan berbuka sehari. Yang kedua, puasa 6 di bulan Syawal. Yang ketiga, puasa hari Arafah tanggal 9 bulan haji. Kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunatkan. Yang keempat, puasa hari Asyura, hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Puasa hari Senin dan Kamis, puasa tinggal hari pada tiap bulan. Dalam hubungan ini berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Berpuasa dengan air putih. 7. Puasa Syaban. Yang selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah puasa adalah terjemahan dari asyam. Menurut istilah bahasa berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak terbatas. Saumu atau puasa menurut bahasa Arab adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahannya, berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, yang menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya mulai dan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Berdasarkan ketetapan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan ketetapan hadis yang telah disebutkan di atas, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana diwajibkan atas umat yang terdahulu. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang berada di tempat dalam keadaan sehat di waktu bulan Ramadan wajib dia berpuasa. Selama ulama Islam sepakat menetapkan bahwasannya puasa salah satu rukun Islam yang 5, karena ia puasa di bulan Ramadan adalah wajib dikerjakan. Yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman atau muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan suci dari haid dan nifas, berakal, balik atau dewasa, tidak dalam musafir, perjalanan, dan sanggup berpuasa. Puasa Ramadan lamanya sebulan, yaitu 29 atau 30 hari yang dimulai setiap harinya semenjak terbit pagi hingga terbenam matahari. Sekian hasil presentasi saya dari kelompok 6 tentang materi puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.